Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang kemenangan Malaysia atas Vietnam 4-0. Yang mau saya bahas justru komen-komennya. Malaysia yang menang dari Vietnam, tapi Indonesia yang disinggung-singgung. Oke, baiklah, sebelumnya saya ucapkan kepada Malaydes selamat atas kemenangannya. Finally, akhirnya bisa juga ngalahin Vietnam setelah 10 atau 11 tahun ya, gitu ya. Penantian yang sangat-sangat panjang. Walaupun tentunya dengan bantuan 5 pemain tambahan yang katanya pemain warisan, katanya berdarah Malaysia, katanya. Apakah darahnya ditransfusi atau darahnya diturunkan? Memang pemain keturunan, pemain warisan dari ayah ibu, dari kakek nenek, dari atok gitu. Atau dari mana kita kan nggak tahu, karena belum ada penjelasan apapun dari FAM, dari FAM, atau dari TMJ, atau dari siapapun. Belum ada penjelasan apapun. Yang pastinya saat ini mereka dikatakan bahwa mereka pemain warisan. Jadi ya itulah yang kita percaya, pemain warisan. Walaupun sebenarnya Anda percaya, yakin percaya. Tapi biar bagaimanapun masih kita tunggu penjelasan dari ya siapapun yang berwenang untuk menjelaskan itu. Dan kalau ada yang komplain atau ada yang mempertanyakan itu, biarlah yang paling tepat itu Vietnam. Biarlah Vietnam yang mempertanyakan keabsahan 5 pemain warisan ini, yang katanya pemain warisan ini. Indonesia nunggu aja lah, kita nunggu aja, nunggu penjelasan. Kalaupun akhirnya nanti apapun hasilnya gitu, ya kita terima. Karena nampaknya memang Malaydes ini sangat berharap pemain-pemain warisan. Ya mereka katakan Belanda B, C, D sampai Z. Tapi yang jelasnya 11 pemain yang turun, starting 11, 9 pemain dari yang tidak lahir di Malaydes, dan hanya 2 yang lahir di Malaydes. Jadi rasanya nggak pantas kalau netizen Malaydes itu mengatakan Belanda B, C, D, E, Z. Nggak pantas, karena jelas lebih banyak pemain-pemain berhidung mancung, berkulit putih di tim nasional mereka daripada di tim nasional Indonesia. Ya kalaupun di satu pertandingan lebih banyak Indonesia atau lebih banyak Malaysia menurunkan pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain naturalisasi gitu, ya intinya 11-12 saja. Jadi sudah nggak relevan, sebenarnya nggak relevan itu mereka mengatakan Belanda B, C, D gitu, nggak relevan, karena mereka juga seperti itu. Ya nggak pantas lah, penting nggak pantas, udah nggak relevan itu gitu. Sama dengan mereka mengatakan IQ 78. Kita ini pada dasarnya satu ras, nggak akan mungkin
jauh berbeda, enggak, kita sama aja, sama. Tapi entah kenapa saya malah yakinnya kami di Indonesia ini lebih pintar dari kalian sebenarnya. Lebih pintar ya, bukan sebenarnya, memang lebih pintar gitu. Kenapa? Karena di Indonesia tidak dibatasi informasi. Semua informasi itu masuk ke kepala kami, semuanya. Yang baik, yang buruk, tidak ada yang dibatasi. Karena itu kami terbiasa berpikir untuk menyeleksi, untuk memilah-milah, untuk memastikan, menentukan informasi mana yang benar. Dan kami terbiasa itu dari kecil. Tidak ada pembatasan informasi apapun di Indonesia. Berbeda dengan kalian di Malaysia. Kalian dibatasi. Informasi yang kalian terima hanya yang diizinkan oleh pemerintah kalian, yang diizinkan oleh kerajaan. Jadi ya intinya informasi yang kalian terima hanya yang ingin kalian dengar, yang baik-baik aja. Yang jelek-jelek itu sedikit sekali. Ya jadinya terutama kalian yang tipe M ya, yang tipe M, yang tipe I dengan tipe C, mereka ngerti bahasa Inggris, mereka baca artikel-artikel, nonton video-video berbahasa Inggris, jadi mereka paham. Sedangkan yang tipe M itu sebahagian kecil juga yang membaca berita berbahasa Inggris, yang di kampung, yang di kota-kota, yang di bandar gitu ya, itu mungkin ya. Tapi kalau yang di pinggiran atau di kampung-kampung itu justru nggak ngerti, nggak paham bahasa Inggris. Kebanyakannya seperti itu. Jadi yang kalian terima itu nggak semuanya, hanya yang diizinkan aja. Nah karena itu kalian tidak biasa berpikir, dan itu terlihat dari komen-komen kalian, terlihat sekali dari komentar-komentar kalian. Memang ya tingkat intelijensianya terlihat di situ. Kalau nanti kalian kalah dalam debat, di komentar tuh kalian lari kemana-mana, sampai kita di Indonesia ini bacanya, ih yang dibahas apa, komennya apa. Lucu lah, sama dengan ini, merayakan kemenangan Malaysia atas Vietnam 4-0, tapi yang disinggung-singgung kekalahan Indonesia dari Jepang. Hey man, ini Jepang, this is Japan. Cina kalah 7-0, Bahrain kalah 5-0. Bahkan di tahun berapa ya, tahun lalu mungkin itu, Jerman kalah 1-4 di kandang Jerman. Ya memang belum kelasnya Indonesia untuk bisa melawan Jepang, belum. Tapi kami tetap respect pada semua pemain. Kalian boleh lihat di stadion di Osaka, penonton, pendukung, supporter Indonesia tidak meninggalkan stadion menunggu pemain datang. Semuanya menghormati walaupun kami kalah 6-0. Kami tidak ada menghujat pemain kami, tidak ada. Mungkin bisa jadi itu berbeda jika hal itu terjadi pada kalian. Dan Jepang ingin mengatakan pada Indonesia bahwa hey Indonesia, inilah level Piala Dunia. Dan kami dapat pelajaran itu. Kami dapat pelajaran itu. Inilah level Piala Dunia. Dan mudah-mudahan kami bisa belajar dari itu. Buka hati, terima kekalahan, dan belajar dari itu. Saya yakin Indonesia akan belajar dari itu. Kalian baru menang 4-0 dari Vietnam, sombongnya sudah jundul langit. Bahkan sampai nyinggung-nyinggung, ini loh kami menang 4-0, nah kalian kalah 6-0. Hei, kami kalah dari Jepang, bukan kalah dari kalian. Seharusnya kami yang bisa bilang, hei Malaysia, hei Malaydes, kami menang dari kalian 1-4. Arhan 19 tahun masih umurnya.
rata-rata umur 20 tahun yang ngalahkan kalian itu. Semua pemain-pemain utama kalian ada di situ dan kalian kalah 1-4. Kalau kalian 10 atau 11 tahun tidak bisa menang dari Vietnam, mulai sekarang mudah-mudahan kita panjang umur. Coba kita hitung, berapa lama kalian tidak bisa menang dari Indonesia. Kita hitung di pertandingan terakhir. Di pertandingan terakhir kalian kalah 1-4. Coba kita hitung, berapa lama lagi kalian bisa mengalahkan Indonesia. Mudah-mudahan saya doakan Malaides lolos ke Piala Asia 2027 karena Indonesia juga sudah lolos. Kami sudah menunggu kalian di sana dan mudah-mudahan kita satu grup dan kita bisa ketemu di Piala Asia 2027. Oke? Kami tunggu Malaides di Piala Asia 2027 dan kita buktikan di situ. Oke, itu aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.